Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dicintai Allah, kita kumandangkan takbir sebagai rasa syukur kepada Allah. Allah yang mempertemukan kita dengan Idul Fitri saat ini. Semua orang ingin, tapi tidak semua bisa. Karena ada saudara kita yang sudah dipanggil menghadap kepada Allah, tapi kita Allah masih beri kesempatan. Maka sadarilah ini adalah nikmat yang Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada yang datang, ada yang pergi. Begitulah Ramadan. Ramadan setiap tahun akan datang.
dan pada saatnya dia akan pergi. Tapi kita tidak. Hari ini kita masih jumpa Ramadan. Ada saatnya nanti ketika Ramadan tiba kita sudah tiada. Maka mari kita renungkan perjalanan Ramadan yang sudah kita lalui. Pesan-pesan Ramadan yang begitu dalam jiwa kita. Barangkali tidak semua kita menyadari. Lihatlah ketika Ramadan tiba, masjid penuh. Di mana-mana ada yang naik motor, anaknya 4 orang berboncengan hanya untuk datang ke masjid. Ada yang naik beca, ada yang satu keluarga dengan cucu-cucunya naik mobil datang ke masjid. Rumahnya ditutup, dikunci, lampu segala dihidupkan. Semata-mata ada kerinduan untuk bisa sujud kepada Allah, kerinduan untuk bisa berdoa, kerinduan untuk bisa membaca Al-Quran, kerinduan untuk saling berbagi. Dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Dan inilah sebenarnya benih hidayah yang Allah berikan. Kalaulah kita tidak menyadari ini, maka hidayah ini akan lenyap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dicintai Allah, mari kita berdoa dengan penuh keyakinan, memohon kepada Allah supaya seluruh ibadah yang kita lakukan diterima. Ada doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah semua amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga seluruh ibadah kita, puasa kita, sholat kita, zikir kita, Al-Quran kita, ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah. Kita menyadari barangkali banyak kekurangan kita, kita mohon kepada Allah dimaafkan. Allah adalah Maha Pemaaf. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kami ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita juga bermohon kepada Allah benih ketakwaan, hidayah yang sudah Allah tanamkan jangan sampai lepas dari jiwa kita. Dalam surah Ali Imran ayat 8 ada doa yang diajarkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, janganlah Engkau kembalikan kami ini kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah. Karena hanya Engkaulah yang bisa memberi karunia. Kita tidak bisa mempertahankan hidayah ini kalau tidak diberi karunia oleh Allah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau adalah al-wahhab. Engkau adalah pemberi karunia. Kiranya inilah doa yang terus kita panjatkan. Semoga kita kalaulah tak jumpa lagi dengan Ramadan, kalaulah akhir hidup kita dalam perjalanan tahun-tahun ke depan, Allah mewafatkan kita semua dalam iman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dicintai oleh Allah, Ramadan ini sesungguhnya anugerah Allah, dirindukan oleh banyak umat sebelum kita. Konon ketika Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan Mi'raj, beliau baru saja memimpin sholat di Masjidil Aqsa, diikuti oleh para nabi dan rasul. Berapa nabi dan rasul yang ikut? Sebagian ulama mengatakan bukan 25, karena 25 nabi dan rasul itu yang disebut dalam Al-Quran. Tetapi di dalam hadis diungkapkan bahwa nabi itu jumlahnya 124.000. Di antara 124.000 itu 313 Allah pilih menjadi rasul, dan 25 namanya diabadikan dalam Al-Quran yang wajib untuk kita ketahui. Jadi yang menjadi jamaah Nabi sangat banyak, lebih banyak dari jamaah di Istiqlal. Ketika Nabi akan Mi'raj, terdengar lirih rintihan doa seorang rasul. Ya Allah, ya Rabbi, seandainya Engkau izinkan hamba berjumpa, hamba dihidupkan lagi ya Allah.
Seandainya hamba Engkau izinkan hidup kembali ya Allah, maka jadikan hamba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu untuk jadi umat Muhammad. Allah bertanya, kenapa engkau mau jadi umat Muhammad? Rasul ini menjawab, karena engkau berikan anugerah yang tidak engkau berikan pada umat lain, yaitu bulan Ramadan. Masya Allah. Rasul ini namanya Musa alaihissalam. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kalau tidak, sekarang Nabi Musa hidup bersama kita, Allah tidak kabulkan doanya. Tapi kita sudah puluhan kali kita Allah beri kesempatan berjumpa Ramadan. Alangkah tidak bersyukurnya kalau kita tidak memanfaatkan keagungan Ramadan ini. Jamaah, Ramadan hadir itu bisa menghapus dosa masa lalu. Apa yang kita lakukan masa lalu dengan dosa dan maksiat bisa dihapus lewat Ramadan. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, penuh kehati-hatian, semata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa yang telah lalu. Dasar Ramadan ini. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan, menegakkan malam Ramadan, salat-salat tarawih yang kita lakukan, Al-Qur'an yang kita baca dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa yang telah lalu. Ramadan ini juga hadir dapat membuat banyak amal kita, sehingga umur biologis kita boleh pendek. Umur biologis itu umur kita sekarang. Kalau besok kita meninggal umur 60, itulah umur biologis kita. Tapi lewat Ramadan kita bisa mencapai umur amal yang jutaan tahun. Mengapa? Karena limpahan pahala. Apalagi Lailatul Qadar itu disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maka kalau bahasa ilmiah hari ini, Ramadan itu membawa kita pada lorong waktu masa lalu. Kita bisa masuk lorong waktu masa lalu, menghapus dosa-dosa kita yang sebenarnya tidak bisa lagi, tapi Allah beri kesempatan lewat Ramadan. Ramadan itu memberi waktu kita masuk lorong masa depan, sekalipun umur kita tidak panjang, tapi umur amal kita, subhanallah, ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dicintai Allah, Ramadan hadir sebenarnya mengajak kita untuk menengok kembali arah perjalanan hidup ini. Ramadan hadir untuk jangan kita tersesat. Mengapa? Karena dalam hadis sahih diungkapkan, Rasulullah pernah bersabda sambil memegang dua pundak seorang anak muda, jadilah engkau hidup di dunia ini seakan-akan seorang musafir. Musafir. Pemuda ini namanya Abdullah bin Umar, dikenal juga dengan Ibnu Umar. Terdapat dalam Sahih Bukhari riwayat ini. Sunan Ibnu Majah juga meriwayatkan, Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Hiduplah kamu seperti musafir. Coba jamaah renungkan, kalimat ini singkat tapi luar biasa maknanya. Rasulullah ingin mengingatkan kita bahwa kita ini hidup di dunia sementara, karena kita semua musafir. Dan saya kira tidak ada yang tidak pernah jadi musafir. Bersafar, kita ke Medan, kita ke Jakarta. Mau kemana ibu? Mau kemana bapak? Mau umrah, itu musafir. Dan setiap musafir tidak lama dia akan kembali. Itulah makna musafir. Dan tidak sedikit musafir tersesat. Zaman dulu kalau orang mau berangkat haji, sampai ada 3 tahun baru sampai Mekah. Bahkan ada yang 4 tahun karena tersesat. Mereka naik unta, naik kuda, naik keledai, naik keledai, tersesat. Begitu
perjalanan musafir. Apa yang terjadi kalau sesat? Berhenti untuk menengok kembali. Nah, Ramadan ini hadir memanggil para musafir, hai musafir, barangkali kalian tersesat. Duduk kembali, tengok arah orientasi hidupmu apa sudah benar. Apa orientasi hidup kita? Ayat Al-Quran yang tadi saya baca, Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap pribadi ini mempersiapkan apa bekal yang mau dia bawa untuk hari akhiratnya, untuk hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Orientasi hidup kita adalah akhirat. Barangkali kita selama ini menyangka hidup selamanya di dunia, kita keliru. Barangkali kita menyangka kita akan hidup abadi, salah. Kita akan kembali kepada Allah. Ada orang dengan sombong di bulan Ramadan ketika diajak temannya untuk tarawih setelah beberapa masa, mungkin 10 ke atas, dia jawab apa? Tahun depan kan masih ada Ramadan lagi. Ayo kita sholat tarawih, tahun depan masih ada lagi. Seakan-akan dia yang menjamin kehidupan ini. Ya Allah, Allah sudah persaksikan di hadapan kita 18 tahun yang lalu, 26 Desember 2004, bukankah matahari bersinar seperti pagi ini, terang. Orang di luar Aceh bertanya, waktu ada gempa besar di Aceh, apakah mendung? Apakah ada awan hitam? Apakah ada cuaca yang menakutkan? Tidak. Tiba-tiba gempa Allah turunkan pada pukul 7:08 menit 58 menit 57 detik. Bumi bergoncang. Orang menyebut nama Allah. Masjid menjadi tempat tujuan. Siapapun orang ingat kepada Allah. Sekitar 10-15 menit tsunami datang, ribuan manusia nyawa melayang. 1.4.250.000 nyawa. Betapa mudahnya bagi Allah kalau ingin menyabut nyawa kita. 6 Februari 2023, baru beberapa bulan yang lalu, pukul 4.17 menit subuh dini hari di Turki. Orang lagi tidur nyenyak, gempa menggoncang, 50.000 nyawa melayang. 6.000 di Suriah. Berbagai cara kematian kalau Allah berkehendak. Ada yang mati sendirian, ada yang mati sakit, ada yang kecelakaan, ada yang secara massal seperti yang terjadi di tempat kita, terjadi di Pidijaya, 100-an orang meninggal akibat gempa yang terjadi di Cianjur. Sungguh mudah bagi Allah untuk mencabut nyawa bagi kita ini semua. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bangun kesadaran bahwa hidup tidak selamanya. Kapan saja Allah bisa mencabut nyawa kita. Cara kematian beragam, tapi jenis kematian hanya 2. Jenis kematian hanya 2, yaitu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita masih bisa memilih. Husnul khatimah adalah kematian yang kita rindukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil Allah dengan kalimat yang indah, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi olehnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga aku. Karena itu ada orang yang di Turki kena runtuhan tembok, secara logika harusnya menderita, tapi tersenyum dalam kematian. Berapa banyak orang yang di Aceh digulung tsunami, dihempas menghantam tembok, ditemukan jenazah tersenyum. Karena ketika saat sakaratul maut tiba, tidak ada lagi persoalan duniawi. Allah sudah perlihatkan di hadapan kita di mana nanti tempat kita. Apakah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati? Ketika itu yang kita lihat tembus pandangan seluruh orang dalam sakaratul maut, maka senyumlah yang ada dalam bibir kita. Semua manusia
dalam kondisi apapun tidak lagi merasakan derita. Tapi sebaliknya, ketika kematian dalam keadaan su'ul khatimah digambarkan dalam surah Al-An'am ayat 93, mengerikan seandainya kamu menyaksikan, kata Allah, bagaimana dicabutnya nyawa orang-orang zalim. Malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, akhriju anfusakum, dicabut nyawa dengan paksa. Kita masih punya dua pilihan: perbaiki hidup ini, maka insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah, kita musafir, kita sedang berjalan. Karena itu tidak ada saudara kita yang meninggal hidup lagi. Sejak Nabi Adam sampai sekarang, bahkan akhir zaman, adakah orang mati hidup lagi? Tidak ada. Ini bukti. Ini bukti bahwa kita kalau sudah kembali ke kampung kita, kita tidak akan pulang lagi. Perjalanan sebagai musafir telah selesai. Tapi kita hari ini sedang berjalan. Kemana kita pulang? Jamaah, ada dua tempat di kampung akhirat, surga dan neraka. Tapi tempat asli kita adalah surga, bukan neraka. Karena Nabi Adam, Siti Hawa hidup di dalam surga. Jangan bermimpi masuk neraka. Mohonlah kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga, karena itulah tempat asli kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena itu ketika hidup ini kita perbaiki seluruh kualitas hidup kita. Sekalipun orientasi hidup kita akhirat, bukan berarti kita mengabaikan dunia. Allah mengingatkan, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raih kebahagiaan negeri akhirat dengan karunia yang aku berikan, tapi jangan lupa dunia. Bahkan doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini mengisyaratkan bahagia itu di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tidak ada doa yang diajarkan Rasulullah, biarlah hamba menderita di dunia, biarlah hidup sulit di dunia, yang penting di akhirat bahagia. Tidak ada. Yang diajarkan ini Al-Quran, Al-Baqarah ayat 201. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sebenarnya redaksi doa ini selesai secara bahasa, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi ada orang bahagia di akhirat lewat neraka. Dan kita yakin kita termasuk orang yang masuk surga lewat neraka. Kalau lihat dosa kita, kalau lihat perbuatan kita, apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Nikmat Allah banyak kita hianati, tidak kita syukuri. Maka kita bisa menjadi penghuni neraka dulu baru masuk surga. Tapi kita tidak sanggup, kita tidak tahan. Karena bocor neraka itu sebesar lubang jarum, dunia seisinya akan musnah. Karena itu kata ulama tafsir, waqina adzabannar, adalah kasih sayang Allah. Dengan kalimat ini kita bermohon, ya Allah, bahagia hamba di akhirat tapi tidak dimasukkan dalam neraka. Waqina adzabannar, bahagia hamba di akhirat tidak transit di neraka. Waqina adzabannar, bahagia hamba ya Allah di akhirat tidak dicuci di neraka. Kalau doa ini kita hayati, bisa menangis kita, bisa meneteskan air mata karena menyadari dosa dan kesalahan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita tidak boleh mengabaikan dunia. Dan para ulama memberi tamsil, dunia ini tempat menanam, akhirat tempat menuai. Maka tanamlah di dunia ini kebaikan. Siapa yang Allah beri umur panjang, kesehatan, jabatan, pangkat, harta, kekuasaan, kemegahan hidup ini, dia tanam kebaikan, insya Allah dia bahagia di akhirat. Tapi sebaliknya dia beri segalanya fasilitas, tapi dia tanam keburukan, dia tanam kezaliman, maka dia tidak akan berbahagia di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dicintai oleh Allah, ada orang yang meragukan kehidupan akhirat, bahkan dengan sombong berkata, saya baru percaya akhirat itu ada kalau ada orang mati hidup lagi. Kalau ada orang mati hidup lagi, baru saya percaya akhirat. Akhirat itu dongeng. Orang yang ngomong akhirat, ngomong surga, ngomong neraka, dia juga tidak pernah ke sana. Ya Allah, semoga kita dilindungi dari prasangka yang demikian. Kalaulah ada orang mati dihidupkan lagi, anak kecil pun tahu tidak perlu ada kehidupan di muka bumi ini. Tidak perlu kita dihadirkan Allah. Allah justru menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menjadikan mati hidup supaya dia menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jamaah yang dicintai Allah, sekalipun tidak ada orang mati hidup lagi, sekalipun tidak ada orang mati hidup lagi, sebenarnya dengan hati dan akal yang sehat kita akan yakin kehidupan akhirat itu ada. Mengapa? Allah sudah memberi kita pembanding. Sebelum kita duduk sekarang di sini, sebelum kita bisa seperti ini, pertanyaannya di mana kita? Semua menjawab, kita di dalam perut ibu kita. Namanya alam rahim. Jamaah, di alam rahim itu kita hidup dalam tempat yang sempit, gelap. Di situ ada cairan, air ketuban. Kita hidup, kata para ahli kedokteran, karena dirasakan gerakan oleh ibu. Dia menendang ke sana kemari. Kadang kepalanya nyendul, terasa oleh seorang ibu dengan kasih sayangnya. Bagaimana hidup di alam rahim? Apa sama dengan hidup di dunia? Tidak. Hidup di alam rahim itu makannya dia tidak lewat mulut. Dia tali pusatnya masuk ke pusat, plasenta masuk ke pusat. Ibunya makan, maka bayinya sehat. Lalu lahir ke dunia. Ketika dia lahir ke dunia, apa pusatnya masih mencari makan? Tidak. Kalau dia lahir ke dunia berlaku hukum alam rahim, mati bayi itu. Maka bayi itu menggunakan mulut, instingnya bergerak mencari sesuatu. Ibunya mendekatkan ke dada, lalu dia menyusu. Mulutnya berfungsi. Allah sudah memberikan begitu indahnya tamsil. Ketika hidup di alam rahim, itu alam lain, tidak sama dengan alam dunia. Maka hukum yang berlaku di alam rahim tidak berlaku dalam hukum dunia. Karena itu bayi lahir tidak lagi makan lewat pusarnya. Apa yang terjadi di alam dunia tidak bisa dibawa ke alam rahim. Seorang bayi mau makan pakai mulut di alam rahim tidak bisa. Ada dua alam yang sudah Allah perlihatkan dan kita alami. Maka alam akhirat jangan dibayangkan seperti alam dunia. Alam akhirat ada hukum tersendiri. Hukum yang di sana hanya berlaku adalah bagi kita yang sudah mati. Tidak ada lagi yang berbau dunia. Karena itu orang mati tidak bawa mobil, orang mati tidak bawa harta, orang mati hanya bawa kain kafan. Itu pun sebenarnya untuk memuliakan dia sebagai manusia. Tapi itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya amal. Amal itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di alam akhirat. Karena itu bagi yang sombong, yang mengatakan tidak ada kehidupan akhirat, suruh renungkan sebelum hidup di dunia di mana dia. Dan ketika orang-orang yang sombong dan berkata kehidupan akhirat tidak ada, nanti kita akan berjumpa mereka di dalam kubur. Bahkan hari ini kita bisa berkata kepada mereka, kepada yang sombong tidak mengakui kehidupan akhirat, kalaulah kehidupan akhirat itu betul seperti yang mereka pikirkan, tidak ada, apa persoalannya bagi kita? Kita juga tidak ada masalah. Tapi kehidupan akhirat itu ada, maka mereka tidak bisa lagi kembali ke dunia. Dan ini yang digambarkan Allah di dalam surah Al-Mu'minun. Banyak di dalam kubur orang menjerit minta dihidupkan lagi.
Rabbana akhrijna minha fa in udna fa innal zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari tempat ini, kembalikan kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali, jika kami masih kafir, sungguh kami orang-orang yang zalim. Apa jawab Allah? Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Apa yang dikatakan oleh Allah? Allah berfirman, tinggallah kamu di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Allah pun tak mau bicara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dicintai oleh Allah, inilah paling tidak yang dapat kita renungkan, bahwa Ramadan memperbaiki bagaimana orientasi hidup kita. Dunia bukan tidak penting, tapi dunia ini adalah upaya kita mencapai kebahagiaan akhirat. Maka kita akan berbahagia di dalam akhirat. Terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan memberikan juga pelajaran kepada kita semua merasakan kehadiran Allah. Bagaimana tidak? Ketika kita berada sendiri di rumah, tidak ada istri, tidak ada anak, atau sebaliknya, tidak ada suami, tidak ada anak, seorang ibu di dalam rumah. Bukankah kita bisa minum, kita bisa makan? Karena di rumah kita ada makanan dan minuman. Dan orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Orang menganggap kita tetap puasa. Apalagi kalau kita seorang ustadz, orang yakin kita puasa. Padahal ustadznya tadi minum, diam-diam di dalam kamar, tidak ada yang lihat. Kenapa itu tidak kita lakukan? Ini yang dasar. Ramadan itu mendidik kita untuk menghadirkan Allah kapanpun dan dimanapun. Jangan sampai ini terjadi hanya di Ramadan saja. Karena apa? Jemaah yang dicintai oleh Allah, negeri kita Indonesia ini sekarang sedang darurat dalam masalah korupsi. Tindak kejahatan, korupsi, dan tindak kejahatan lain itu hanya terjadi ketika Allah tidak ada di dalam hati. Kalau ada orang bertanya, mengapa dia tahu agama, dia paham ilmu agama, tapi masih melakukan maksiat? Karena kita melokalisir ibadah. Allah hanya di masjid, Allah hanya di pengajian. Ketika di kantor Allah tak ada, ketika di pasar Allah tak ada. Tapi waktu Ramadan Allah ada di mana saja. Kita sedang sendiri, kita sedang di pasar, kita sedang di rumah, tidak ada orang, tapi Allah selalu ada, sehingga kita tidak berani melakukan apapun yang membatalkan puasa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menurut Transparansi Internasional, ini satu lembaga di dunia yang setiap tahun melakukan perhitungan indeks persepsi korupsi terhadap 180 negara. Indeks persepsi korupsi terhadap 180 negara. Dari 180 negara itu, Indonesia pada tahun 2021 ranking 96. Dan pada tahun 2022 ranking 110. Semakin mengkhawatirkan. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis, beliau menyebutkan tidak akan berzina seseorang penjina kalau di hatinya ada iman. Tidak akan minum khamar, mabuk-mabukan, ganja, sabu-sabu kalau di hati ada iman. Tidak akan mencuri seseorang kalau di hati ada iman. Karena itu ada ulama mengatakan iman itu hanya dua posisi, 0% dan 100%. Ketika kita melakukan kejahatan, maka iman kita 0%. Dan kalau mati dalam kondisi demikian, kita mati dalam kehilangan iman. Jamaah yang dicintai oleh Allah, para hukama berkata, sebenarnya kejahatan di dunia ini yang kita sebut kejahatan, pencurian, pembunuhan, perampokan, itu hanya istilah untuk mengatakan perbuatan manusia ketika Allah tidak ada dalam hati. Jadi kejahatan tidak ada sebenarnya, kejahatan terjadi ketika Allah tidak ada dalam hati.
Ketika ibu bapak masuk dalam kamar, kamar gelap gulita, kita mengatakan kamar gelap, tapi begitu lampu kita nyalakan, maka gelapnya tidak ada. Jadi gelap itu tidak ada. Gelap hanya istilah untuk mengatakan ketika cahaya tiada, kejahatan, kegelapan, karena Allah tidak ada di dalam jiwa. Karena itu puasa sebenarnya mendidik manusia menjadi orang yang berintegritas. Kesuksesan puasa pastinya harus bisa menurunkan tingkat korupsi, tingkat pencurian. Sekarang kita ditontonkan di TV bagaimana mirisnya. Menurut ahli pangan, ahli lingkungan, di dunia ini melimpah sumber daya alam dan tidak ada orang yang harusnya mati kelaparan. Tidak ada orang yang harusnya hidup dalam kemiskinan. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Qalilan ma tashkurun. Ini janji Allah, Al-A'raf ayat 10. Sungguh kami telah menetapkan, kata Allah, manusia di muka bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Kami sediakan semua sumber penghidupan, apa saja ada. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit yang bersyukur. Kenapa ada orang mati kelaparan? Kenapa ada kemiskinan? Ada kelompok yang rakus serakah. Karena itu kehidupan akhirat pasti ada. Karena di dunia tidak semua bisa diadili. Maka kehidupan akhirat adalah bukti Allah akan menggelar keadilan seadil-adilnya. Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surah Yasin Allah mengungkapkan nanti pada hari kiamat mulut dikunci. Orang yang biasa ngeles, biasa memukau, biasa menyebabkan orang terpesona, tidak ada guna lagi. Mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang memberi kesaksian adalah kaki terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Mudah-mudahan melalui Idul Fitri, kesucian hari ini yang Allah beri kita kesempatan hadir, kita mendapatkan manfaat besar dari hadirnya Ramadan. Setelah ini jamaah, mari kita saling bermaafan, terutama kepada orang tua, orang yang melahirkan kita, mendidik kita. Berbahagialah mereka yang masih punya orang tua, datang ke sana, bersimpuh di hadapannya. Kepada kita yang orang tua tidak ada lagi, mari kita tetap mendoakan mereka, semoga selalu dilapangkan dalam kuburnya, diberikan cahaya surganya. Istri kepada suami, kemudian tetangga-tetangga, mari kita membuka hati untuk saling memaafkan. Karena dengan Allah mudah-mudahan kita diampuni, tapi dengan sesama manusia belum selesai kalau kita belum bertemu dan saling memaafkan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.